الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di musala yang kita cintai ini dengan keadaan sehat wal afiat. Salawat perangkaikan kata mutiara salam tidak bosan-bosannya kita curahkan kepada arwah pucuk pimpinan umat yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipertemukan dengan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah dan sesaja saya masuki judul pidato saya pada pagi menjelang siang hari ini. Judul pidato saya ceramah Ramadan singkat tentang sabar adalah sebuah kebahagiaan yang teramat besar bagi kita bahawa tahun ini kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Dengan berpuasa pada bulan ini kita memiliki kesempatan untuk mengasah kesabaran kita. Melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangat manis saudara-saudaraku. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu manusta'inu bis-sabri was-salah innahu la ma'asirina laha ma'asirin laha ma'asiri laha ma'asir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis dari kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 146 Allah berfirman, Allahu yuhibbus sabirin, yang artinya dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sungguh manis cinta kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Mau. Kerjakanlah perintah Allah Subhanahu Allah taala. Sesungguhnya kita adalah orang-orang muslim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyu melewati malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar, apa sebenarnya sabar itu? Dalam bahasa Arab secara bahasa berarti radiyah, ridha, tajallada, meningkat, tahammala, bertahan, ihtamala, menahan, dan dalam menghadapi sesuatu fi hudu wa ikminan, dalam ketenangan, dan dua syahwat tanpa mengalu. Tidak mudah untuk sabar, namun tentunya untuk mencapai tingkat itu tidaklah mudah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabirah illa 'alal khashiyin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah yang sabar, dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Kerana sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam kesabaran kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang merayu kita seperti hawa nafsu kita sendiri.
dan hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan itu ternyata itu merayu kita untuk ke jalan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jenis kesabaran jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, melawan godaan nafsu dan menghadapi cobaan. Sabar menahan amarah. Bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahawa Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fashaburun jamil. Hal ini terekam dalam surat Yusuf ayat 189. Wajau ala qamisihi bidamin fazim qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wa wallahul musta'anu ala ma tasifun. Yang artinya, dan mereka datang membawa baju gamis yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang melihat baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabarlah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf di penghujung kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya dahulu kini meminta maaf kepadanya. Beliau tidak memarahi ataupun mencaci maki, malah beliau berkata sebagaimana terekam di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwal arhamur rahim. Yang artinya dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada terceran terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Bayangkan, bukan hanya mencela beliau, bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya. Apalagi kita sebagai orang biasa yang bukan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi. Dan sungguh tempat momentum Ramadan ini kita gunakan untuk lebih bersabar dalam menahan amarah. Dalam kitab Sahih Muslim kita menemukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya, jika salah seorang di antara kamu berpuasa, hendaklah dia tidak berkata-kata yang kotor ataupun melakukan perbuatan yang bodoh. Dan jika ada seseorang yang mencelanya atau mengajak untuk membuat, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku seorang yang sedang berpuasa, sesungguhnya aku seorang yang sedang berpuasa. Tentu tidak mudah dan tidak ringan menahan amarah saudara-saudaraku. Sabar melawan godaan nafsu. Yang kedua, kita harus sabar melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Dan surah Yusuf ayat 23 Allah menceritakan kisah ini, yang artinya, dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya sendiri, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekati saya. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sungguh orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Sabar menghadapi cobaan. Yang ketiga, kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan sebagaimana sang raja bermimpi melihat
7 ekor sapi betina yang kegemukan dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tetes gandum yang hijau dan 7 tetes lainnya yang kering. Nabi Yusuf mentawilkan mimpi itu sebagaimana berikut. Banyak juga. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang anda simpan untuk menghadapinya. Tahun sulit kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang ada disimpan. Setelah itu akan datang tahun ini di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka memerus anggur. Quran surah Yusuf 47 sampai 49 dapat kita lihat melewati bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa mencoba berupa masa-masa yang sulit, dan 7 tahun yang sulit itu saat dilalui dengan penuh kesabaran akhirnya membuatkan tahun yang manis. Oleh karena itu, marilah saudara-saudaraku, bahwasanya kita harus memiliki kesabaran, apalagi kita telah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang sabar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah memberikan kepada Yusuf bahwa cobaannya sangat besar, tetapi Yusuf alaihi salam sangatlah sabar. Oleh kerana itu, saudara-saudaraku, bahwasannya orang yang sabar itu Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sedang solat ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mendekatkan dirinya kepada kita. Wahai hambaku, mendekatlah kepadaku dan minta ampunlah kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Oleh kerana itu, saya sebagai penyampai ceramah pada pagi menjelang siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk teman-teman semuanya, mudah-mudahan untuk puasanya lancar. Ada yang batal? Tidak. Tarawihnya ada yang bolong-bolong enggak? Ada. Yang bolong-bolong tunjuk tangan dulu. Masih ada yang nggak jujur kan? Mudah-mudahan yang jujur itu mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai pembawa ceramah pada pagi menjelang sidang hari ini, saya meminta mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan, karena saya orang-orang yang biasa, bukan orang-orang yang spesial yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.